katakan sungguh indah Kau Tuhan. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Ini hati Kami Yesus, Engkau begitu indah Yesus. Haleluya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Dengan iman katakan sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu saja Tuhan yang ada di tempat ini. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Dan yang bersuka cita karena Tuhan katakan haleluya. Shalom. Ada sukacita Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kasih Dia tidak terukur dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau bersyukur. Kita mau memuji nama Dia. Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri, katakan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Katakan panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Panggil namanya Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu.
selamanya. Sekali lagi katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang percaya kita lebih dari pemenang? Lambaikan tangannya. Haleluya. Katakan kanan kirimu, kamu lebih dari pemenang. Katakan kanan kirimu. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama kita mau kibarkan panji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Yes, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah umat pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya.
lagi dengan iman, dengan percaya. Dia lebih tahu, dia lebih tahu, haleluya. Dia lebih tahu yang terbaik. Amin, dia tahu. Yesus tahu. Pulihkan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, ku haleluya. Hanya Yesus penolong yang kami rasakan hadirat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus bekerja melawat umat-Mu pagi hari ini. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia pagi hari ini. Kami datang pada alamat yang tepat. Tuhan hadir di tempat ini. Dan kalau Tuhan hadir, Dia siap untuk memberkati kami. Pujian penyembahan telah naik di hadirat-Mu, menyukakan hati daripada Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengar suara-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Kami akan duduk diam, dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, puji Tuhan. Haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita ada di rumah Tuhan. Dan tentunya di rumah Tuhan kita siap untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada sukacita pagi hari ini? Saudara bersukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Izinkan saya untuk kembali lagi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan tolong ditangkap setiap firman menjelang kedatangan hari Tuhan menjemput kita. Karena ini adalah hal-hal yang sangat penting, ini waktu-waktu yang sangat berharga, yang tidak bisa saja terlewat begitu saja. Karena saya percaya setiap waktu Tuhan jadikan dan Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Sekali lagi katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara satu tema dan saya mau kita baca tema ini bersama-sama. Saudara lihat ke depan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan Tuhan dalam musim kehidupan. Sekali lagi, 2, 3. Tujuan Tuhan dalam musim kehidupan. Saudara, kita mengenal di Indonesia dengan 2 musim, kemarau ya dan musim hujan. Tetapi kalau di beberapa negara di bagian utara ada sampai 4 musim. Nah, musim yang dimaksud di sini bukan musim cuaca udara, tetapi musim dalam kehidupan kita ini silih berganti, saudara. Ya, tak selamanya saudara senang, tak selamanya Anda tersenyum, tetapi kadangkala Tuhan izinkan juga ada tangisan dan air mata. Dan ini adalah bentuk dari musim-musim dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Tuhan memiliki tujuan. Katakan Tuhan punya tujuan. Belum semua, yang belakang masih ngobrol. Tuhan punya tujuan. Coba kita buka Yesaya 63 ayat 14. Yesaya 63 ayat 14. Latar belakang dari kisah ini adalah kisah perjalanan bangsa Israel. Yesaya 63 ayat yang ke-14 berkata, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, perhatikan, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saya garis bawahi ada kata dalam ayat ini, engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Alkitab berkata jelas, bangsa Israel dalam perjalanannya itu ada dalam pimpinan Tuhan. Dan bukan saja bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan, saudara juga dipimpin oleh Tuhan. Saudara ada hingga hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, percayalah saudara.
Kehebatanmu, kekuatanmu, uangmu tidak bisa membawa engkau sampai pada hari ini. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ada orang berpikir bahwa yang penting ada duit. Kemarin saya bertemu dengan satu keluarga, saudara. Rupanya suaminya kena sama seperti ibu gembala kita, cuci darah, saudara. Lalu dia berkata begini, pakai bahasa sehari-hari, lu waktu kemarin keluar uang berapa? Wah, waktu istri saya sakit saya nggak tahu keluar duit berapa, yang pasti banyak. Wah, kayaknya gue lebih banyak dari lu. Masa setiap cuci darah 3 juta, setiap cek 4 juta, ganti 7 juta. Pokoknya sebutannya tuh juta. Saya sampai geleng kepala, buset, banyak benar. Sampai dia berkata begini, bayangin, gua dagang aja kayaknya duit yang gua kumpul dari 100 ribu, 50 ribu, 200 ribu, kayaknya habis begitu saja. Apakah uang menjadi jawaban? Tidak juga, saudara. Kenapa? Kita mengerti bahwa ada pimpinan daripada Tuhan. Dan ini penting dan kita harus sadar itu dalam diri kita. Ketika kita sadar siapa yang memimpin kita, hidup kita akan merasa tenang. Katakan amin, saudara. Karena yang pimpin kita adalah Tuhan. Yang pimpin saudara adalah Tuhan. Makanya dikatakan, ingat Tuhan selalu pegang kendali. Oh saudara, bukankah kehidupan kita bagaikan ada di dalam suatu perjalanan. Kita ada dalam suatu kendaraan. Dan Anda tahu siapa yang menyetir, siapa yang mengemudi. Adalah Tuhan, saudara. Ketika murid-murid merasa bahwa bisa kok, kalau naik perahu aja mah gampang. Petrus dengan pengalaman nelayan dia berkata, oh kalau lautan itu makananku tiap hari. Betul? Tetapi ketika badai datang, gelombang datang, mereka berkata, kami mau mati. Di mana kehebatan nelayan-nelayan yang memiliki pengalaman? Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Alkitab jelas berkata, Yesus tidur di buritan. Orang ketakutan badai, Yesus, karena apa? Dia yang memegang kendali. Hal yang sama terjadi ketika semalam-malaman mereka mencari ikan. Ikan tidak ditemukan. Halo? Punya pengalaman? Punya. Pekerjaannya begitu? Begitu. Dapat ikan? Tidak. Haleluya. Tuhan yang menjadikan kaya. Sia-sialah orang bekerja tengah malam, semalam-malaman. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Saudara. Saya tidak katakan Anda langsung berkata, ya sudah kalau begitu berserah sama Tuhan. Kita nggak ada usaha. Itu orang bodoh. Halo. Orang malas jangan dikasih makan, itu alkitabiah. Tetapi biarlah usaha kita sadar di atas dari segala usaha pekerjaan apa yang kita lakukan ada Tuhan. God is in control. Sama-sama katakan God is in control. 2, 3. God is in. Next. Roma 10 ayat 3 sekarang. Sebab, perhatikan ya, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha, perhatikan ya, ini ada kata usaha, mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Jadi saudara begini saudara ya, Tuhan punya kebenaran, Tuhan punya standar, tapi manusia juga punya kebenaran, saudara. Manusia merasa bahwa saya bisa, saya mampu, saya punya pengalaman, saya punya ini, saya punya dekingan, saya punya orang hebat, itu manusia. Sampai kita lupa di atas itu ada kendalinya Tuhan. Saudara, saya sering katakan begini, bahkan hukum dunia bagi Tuhan itu punya garis yang tidak boleh dilampaui. Ketika Elvis Presley menyatakan diri, I am the king, mati. Ketika Marilyn Monroe berkata, I am the most beautiful woman in the world, mati. Ketika John Lennon menulis lagu berkata,
I'm more popular than Jesus Christ, dia ditembak oleh penggemarnya sendiri. Saudara hati-hati ya. Di dunia saja Tuhan kasih batas standar, Anda gak boleh lewat. Ketika kesombonganmu melewati batas Tuhan, tek, mati. Yang ngerti katakan amin, saudara. Manusia dengan kebenarannya. Saudara pernah dengar orang dablek gak? Halo? Apa sih dablek itu bahasa apa ya? Bebal. Udah dikasih tahu, udah dibesuk, udah didoakan, dablek. Saya berdoa hari ini gak ada yang dablek. Saudara. Dengarlah firman Tuhan. Siapa yang bertelinga dengar firman Tuhan. Ingat, sehebat-hebatnya engkau, ada Tuhan yang lebih hebat dari kita. Ada kedaulatan. Saudara lihat ada banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang gak bisa dijawab. Dan Anda gak perlu tahu cari jawabannya. Karena itulah kedaulatan Tuhan. Saudara ingat pesawat Adam Air? Halo? Dan sampai sekarang gak ditemukan. Saya masih ingat itu kejadian tahun baru. Saya lupa tahun berapa. Tetapi yang saya tahu, di dalam pesawat 20-30% itu pendeta. Semua pendeta Surabaya mau pulang kampung ke Manado. 20-30% penumpangnya itu hamba Tuhan. Pertanyaannya, apakah ketika mereka naik pesawat gak berdoa? Apakah keluarga dan jemaat yang ditinggalkan gak berdoa buat perjalanan gembala hamba Tuhannya? Kok jatuh? Halo? Di mana Tuhan? Kan gitu. Orang akan bertanya, loh saya udah setia, saya udah berkorban, saya udah melayani, kok saya susah? Saudara. Itu yang namanya kedaulatan Tuhan yang gak bisa diukur dengan otakmu yang bodoh. Jangan sok-sok carilah. Wah, kalau menurut gue kayaknya begini, menurut gue begini. Menurut lu. Halo? Saya malah lebih, saudara, masuk ke pertanyaan begini. Apakah kita benar dalam pekerjaan kita? Apakah kita benar dalam berpikir? Apakah kita benar dalam motivasi kita? Saya bisa pakai kata yang lebih sederhana begini. Apakah ada Yesus dalam pekerjaanmu? Apakah ada Yesus dalam berpikirmu? Apakah ada Yesus dalam motivasimu? Itu jauh lebih penting. Dari sekedar kita hanya melakukan sesuatu dengan ambisi kita. Semangat itu penting. Tapi ambisi itu seringkali ambisi yang salah. Benar gak? Ya dia yang diangkat, gua enggak, kurang ngajar. Itu gak bersyukur namanya, saudara. Saudara masih bisa bekerja di saat pandemi begini, Anda harus banyak bersyukur, saudara. Betul. Ada banyak orang lain di luar sana berteriak. Gak bisa, gak mampu, gak kuat, mau dapat duit dari mana? Sulit, yes. Dan saya tahu Tuhan ada dalam segala situasi, walaupun sulit. Ketika Ayub kehilangan anaknya, bagi saya itu bukan tantangan yang terlalu besar. Ketika Ayub kehilangan hartanya, bagi saya pun itu belum tantangan terbesar. Dia kena borok dari ujung kepala sampai ujung kaki, berguling-guling di tanah, bagi saya pun itu bukan masalah terlalu besar. Saudara tahu masalah terbesar Ayub adalah apa? Ketika istrinya berkata, kutuki Allahmu dan matilah. Orang yang diharapkan bisa menolong, lagi susah Pak, lagi susah Bu. Tapi istri malah berkata, mati aja lu. Tapi saya bersyukur Ayub berkata begini, apakah kita mau terima yang baik saja dari Tuhan, yang buruk tidak? Oh saudara, orang ngomong gini adalah orang yang kenal siapa Tuhannya. Kalau Anda gak kenal Tuhanmu, Anda kan bisa komplain, marah-marah dan kecewa. Tetapi ketika engkau tahu bersyukur dan percaya Tuhan
ada dalam kendali. Tuhan yang memimpin. Makanya ketika iblis berkata, bagaimana aku bisa menguji Ayub? Ada pagar. Oh haleluya. Percayakah saudara engkau dipagari oleh Tuhan? Bisa saja masalah itu lebih besar. Bisa saja kecelakaan itu menimpa saudara. Tapi ada pagar. Dan yang memegari kita adalah Tuhan. Katakan amin saudara. Jalan dalam kebenaran dan di dalamnya tidak menjadikan kita bebas dari masalah. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini iring Tuhan lebih dari 20 tahun? Lebih dari 20 tahun, iring Tuhan lebih dari 20 tahun. Saya mau tanya, dalam 20 tahun ada pernah menghadapi masalah enggak? Aduh saya ingat ini, coba buka Matius pasal 4. Matius pasal 4 coba. Roh Kudus ingatkan saya ini. Matius pasal 4 coba. Ayat pertama. Matius 4 ayat 1. Nah, baca baik-baik ya. Baca baik-baik. Kalau saudara mulai pening-pening kepala, udah mulai migrain, udah mulai susah-susah, putus asa, baca ayat ini. Maka Yesus, apa? Dibawa oleh siapa? R-nya kecil, R-nya besar. Ini bicara Roh Kudus, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk KKR. Untuk apa? Kasihan. By the time you believe in Holy Spirit, pada waktu kita percaya kepada Roh Kudus, kita penuh Roh Kudus, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan. Waktu itu juga cobaan itu datang. Yesus aja dicobai, apalagi cuma Herman Rantung. Ada haleluya, haleluya. Yesus dibawa Roh. Kemana kek, KKR kek, pimpin. Di stadion, di lapangan, bikin kek tempat yang spektakuler. Enggak, pergi ke padang gurun. Saudara boro-boro padang gurun, baru kering sehari aja udah ngomel. Siapa di sini suka ngomel? Tuhan mah gimana sih ya? Tuhan mah, kayak Tuhan gak ngerti. Saya gak bisa kalau begini. Tuhan, ampun. Siapa yang tahu Tuhan berapa lama di padang gurun? Berapa? 40 detik. 40 hari. 40 hari, 40 malam ngapain? Makan-makan. Makan-makan. Puasa, saudara. Menyangkal dirinya, mematikan dagingnya, dia manusia biasa sebelum dia melayani loh. Ingat, kejadian ini adalah sebelum dia mulai melayani, dia harus diuji, dia harus masuk padang gurun selama 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Jadi kalau badai mau baru 1 hari, katakan haleluya. Baru seminggu, oh puji Tuhan. Tantangan yang kita hadapi tidak melampaui batas kekuatan kita. Dia tahu, dia mengerti saudara. Karena dia kontrol kita. Balik lagi. Haleluya. Next. Ayub 14 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan, ada lahir dari laki-laki di sini? Manusia lahir dari? Nggak mungkin kan kalau Pak Riko Toto hamil kan, nggak mungkin. Manusia yang lahir dari perempuan, perhatikan. Singkat umurnya dan penuh apa? Penuh apa? Jadi hidup ini singkat, bahkan dalam hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan kegelisahan. Jadi masalah itu bukan
menjadikan kita lari, membuat kita lari, dihadapi. Saudara mau menang perang? Saudara mau menang? Masuk perang. Haleluya. Seorang atlet, puji Tuhan ya, Indonesia ya, dapat medali emas ya. Kemarin dia ngomongnya salah. Poli I, saudara. Bukan poli, ada poli I di sini. Haleluya. Kan begitu saudara ya. Saya mau tanya, apakah emas itu langsung dia dapat? Tidak. Ada yang namanya pertandingan, di dalamnya ada perjuangan. Merdeka. Haleluya. Haleluya. Harus ada perjuangan saudara. Alkitab katakan demikian. Bukti nyata bahwa kita manusia biasa tidak lepas dari masalah hidup. Saudara punya masalah hari ini? Sama. Saudara susah hari ini? Ada orang juga yang susah. Makanya Matius 11 ayat 28, mari baca sama-sama. Matius 11 ayat 28, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang dan berbeban berat, aku akan. Oh haleluya. Saudara mau hidupmu lega? Saudara mau terima kelegaan? Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Next. Pertanyaan berikut. Kapan terakhir kali saudara menangis? Pak, saya ini maco, mantan copet. Tidak ada tetesan air mata yang akan jatuh dari mata saya. Sombong. Sombong. Saya mau tanya, ada anak bayi lahir ketawa? Hah? Itu bukan anak bayi, itu mainan, saudara. Betul nggak? Tanda kehidupan diwarnai dengan ketangisan. Wajar menangis, saudara. Nggak apa-apa menangis. Tetapi sekali lagi yang dimaksud tangisan di sini adalah menangis karena sukacita. Saudara pernah menangis sukacita? Saya pernah menangis sukacita. Buktinya kapan? Minggu lalu. Kalau saudara masih ingat, saya meneteskan air mata Riko bukan karena sedih, tapi saya bersukacita. Haleluya. Bukti nyata hari Kamis kemarin tiba-tiba ada yang peluk saya. Saya kaget, Pak Yakub rupanya. Seumur umur saya nggak pernah dipeluk Pak Yakub, baru hari Kamis kemarin. Dia peluk saya erat-erat dan berkata, selamat. Saya bilang, apa ini? Oh iya, haleluya, puji Tuhan. Namanya tangisan sukacita. Nah saudara, dalam kehidupan itu silih berganti. Ada tangisan air mata karena ditinggalkan orang yang kita cintai. Ada kesedihan yang kita alami. Tetapi ada tangisan juga, tapi karena sukacita. Nah itulah kehidupan. Itulah warna hidup ini. Tetapi saudara ingat, bahkan Tuhan mengenal bahasa tetesan air mata. Ketika engkau datang kepada Tuhan, tidak ada kata yang terucap. Mungkin engkau hanya bisa menangis, tangisanmu didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Tadi saya katakan begini saudara. Ketika orang sudah lupa akan Tuhan, dia adalah orang yang paling sombong. Dalam perjanjian lama, kita tahu ada kisah dibangunnya Menara Babel. 1 lantai, 2 lantai, tujuannya jelas. Mereka ingin menyaingi Tuhan. Mereka ingin menyamai Tuhan. Sampai akhirnya menara itu jadi. Apa yang terjadi saudara? Tuhan pisahkan. Tuhan pecahkan. Sehingga bahasa mereka yang tadinya satu bahasa. Menjadi bahasa-bahasa yang berbeda. Ketika ada kesombongan muncul. Tuhan akan hancurkan itu semua.
Kalau ada berkat yang Tuhan titipkan bagi kita, sadarlah itu datangnya daripada Tuhan. Kalau saudara mungkin bisa naik pangkat, engkau berbeda dengan tetanggamu, bukan karena engkau sombong. Tapi sekali lagi semua berkatnya datang daripada Tuhan. Alkitab sekali berkata, biarlah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Next. Berhenti untuk memperbaiki diri sendiri, tapi izinkan dia yang turun tangan. Ini penting, saudara. Sekarang ada banyak motivator-motivator diundang, bukan cuma di perusahaan loh, di gereja juga. Ya, untuk mendorong semangat saudara. Saudara tahu inti dari semua yang mereka bicarakan tentang adalah kita bisa lakukan sendiri. You can do it by yourself. Betul nggak? Benar juga ya. Kalau dipikir masuk akal juga. Ya, kalau engkau mau sukses, ayo bangun lebih pagi. Engkau mau diberkati, ayo kerja lebih semangat. Itu memotivasi diri. Dirinya didorong untuk bisa melakukan lebih dari hal yang sebelumnya. Enggak salah, saudara. Tapi yang salah adalah bahwa ada kalanya kita pun nggak bisa untuk memperbaiki diri sendiri. Sudah ngerti maksud saya? Ada kalanya kita buntu. Mau bagaimana lagi nggak bisa. Nah, inilah saatnya Tuhan yang turun tangan. Saudara mau Tuhan turun tangan apa turun tangan sendiri? Ya, saudara. Inilah saatnya izinkan Tuhan yang bekerja karena Dia yang ambil alih. He is control, he is in control. Dia yang mengontrol. Ketika kita menyerahkan diri kita, dia yang bertindak bagi kita. Ingat, kita tidak bisa kontrol semua aspek dalam hidup. Lakukan bagian kita, dia lakukan bagiannya. Saudara, saya mau tanya, apa bagian Tuhan yang paling Anda rasakan tiap hari? Ada apa? Itu dia jawaban. Anda mungkin berkata begini, Pak, tapi saya belum bisa bayar. Pak, ini belum terbuka jalan. Anak-anak saya masih terikat. Suami saya begini, istri saya. Anda lupa ada kontrol Tuhan tiap hari, yaitu nafas hidup. Saya masih ingat ketika Ibu Gembala sebelum meninggal. Di pastori ada namanya tabung gas yang sebesar gini. Itu tersedia loh saudara. Tersedia. Tujuannya apa? Kadangkala Ibu Gembala sesak napas dan kehilangan napas. Saya harus cepat-cepat ambil tutup. Di situ kita bisa sadar betapa nafas itu sangat berarti dan berharga. Dan bagaimana kalau nggak napas mati? Pertolongan Tuhan, kendali Tuhan itu dimulai dari Anda bangun pagi. Anda masih bisa buka mata, masih bisa bernafas. Itu kendalinya Tuhan. Dan jangan lupa saudara, Tuhan yang baik selalu ada bagi saya dan saudara. Bekerjalah dengan keras dan penuh tanggung jawab. Masalah naik jabatan, naik gaji, promosi. Itu apa? Itu apa? Saya tadi katakan kita punya ambisi yang positif. Tapi jangan sampai kita cemburu melewati batas dan merasa begini, itu hak saya. Saudara, ada berapa banyak kali dalam hidup ini hak kita sepertinya diambil. Nggak adil, yes. Tapi jalani terus dengan jalan yang Tuhan pimpin dalam hidup kita. Ada jalan yang Tuhan berikan, jalan yang lurus, jalani. Berat, yes. Alkitab berkata jalan yang menuju kebenaran, menuju sorga, itu berliku-liku jalannya. Sempit, sulit. Orang gak mau di jalan sempit, gak mau. Orang mau di jalan lebar. Tapi Alkitab berkata jalan lebar ujungnya adalah kematian. Tetapi jalan yang sempit, Anda gak sendiri, bersama dengan Tuhan Yesus. Ada satu cerita tentang
Seorang pemuda berjalan dengan Yesus di pinggir pantai. Waktu dia berjalan dengan Yesus, dia ngobrol. Dia berkata, ini adalah hari yang terindah dalam hidupku. Kenapa? Aku berjalan dengan Yesus. 1 jam lewat, 2 jam lewat, pemuda ini mulai capek. Tapi dia tetap semangat karena ada Yesus di sebelah. Waktu dia jalan, tiba-tiba dia nengok ke belakang. Waktu dia nengok ke belakang, dia kaget. Yang tadinya ada 4 tapak kaki, sekarang tinggal 2 tapak kaki. Pemuda ini mulai menangis dan berkata, Yesus tinggalkan saya. Yesus sudah tidak lagi berjalan dengan aku. Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus berbicara begini. Yang kau lihat bukan tapakmu, tapi telapak aku. Dia kaget. Loh, berarti saya ada di mana? Kalau itu tapaknya Yesus, saya ada di mana? Yesus berkata, aku sedang menggendong kamu. Engkau lelah anakku. Engkau berjalan terlalu jauh. Aku sedang menggendong engkau. Memang jalan kita sempit Bapak Ibu. Jalan kita enggak lebar. Tapi percayalah di jalan sempit ada Yesus beserta dengan kita. Bagi saya, bagi kita, yang penting Yesus hadir. Apapun musim yang terjadi dalam hidup kita, yang penting ada Yesus. Next, saya tutup dengan ini. Bagian yang terakhir adalah bagi kita yang merasa jatuh dan jatuh lagi. Dosa, ikatan dosa, pergaulan bebas. Saya beri 3 poin sebelum saya tutup khotbah saya hari ini. Yang pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Sama-sama katakan 2, 3. Supaya mereka, kalau Anda berkata bahwa Yesus hanya datang pada kalangan tertentu, hanya untuk orang tertentu, Anda salah saudara. Yesus datang untuk orang berdosa. Makanya saya berani katakan jemaat GPD Yordan adalah jemaat yang berdosa, tetapi yang mau terus hidup dalam kebenaran. Saya nggak berani katakan jemaat GPD Yordan Kebon Baru adalah orang yang suci semua. Oh, munafik itu namanya, saudara. Kita masih banyak kekurangan, tetapi kita tidak tinggal dalam kekurangan kita. Kita mau terus bangkit dan terus bangkit sama seperti Yesus. Yang kedua. Nah, yang kedua ini yang selalu jadi masalah, saudara. Masalahnya gini, iblis suka menghakimi kita dan menunjuk kesalahan kita. Saya jelaskan dengan 2 statement. Kita harus bisa membedakan, perhatikan ya, antara rasa bersalah karena pekerjaan Roh Kudus atau rasa bersalah karena dihakimi iblis. Oke, ini pengalaman kita semua pasti. Ketika saudara lakukan dosa, setelah lakukan dosa, saudara pernah ada rasa penyesalan enggak? Hah? Rasa nyesal ada enggak? Ada. Nah, rasa nyesal itu sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama, rasa menyesal karena pekerjaan Roh Kudus. Saya ulangi lagi ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, lalu kita merasa menyesal, ada 2 hal yang terjadi. Pertama, ada kerja Roh Kudus di sana, tetapi juga ada kerja iblis di sana. Makanya Anda harus membedakannya. Kalau saudara bisa membedakannya, hasilnya begini. Karena Roh Kudus selalu membawa kita kepada apa? Tetapi iblis selalu membawa kita kepada rasa tidak berharga. Jadi waktu kita rasa menyesal, kalau Roh Kudus bekerja akan membawa kita kepada pertobatan. Tetapi iblis akan terus mendakwa kita. Saudara pernah nggak rasa ketika Anda mau datang kepada Tuhan, Anda merasa, kok saya rasanya nggak layak ya? Pernah nggak? Halo? Pernah nggak? Saya alami itu saudara. Lu nggak layak, lu udah baru kemarin buat ini A, B, C, D. Itulah iblis. Bedanya gitu ya. Tapi ketika ada rasa penyesalan lalu membawa kita kepada pertobatan, itulah Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin.
Yang ngerti katakan amin. Pak, bagaimana dengan kalau yang diulang-ulang? Jatuh lagi, dan jatuh lagi. Saudara ingat khotbah saya? Roh Kudus akan membawa kita kepada pertobatan. Menyesal yang ujungnya bertobat. Tapi kalau Anda hanya menyesal, tetapi lakukan lagi, itu setan. Itu iblis. Dan saudara tahu akhirnya dengan segala kesalahan kita, dia akan mendakwa kita. Mendakwa kita. Hari ini saudara, Tuhan ada dalam segala musim hidup kita. Saya nggak tahu posisi rohanimu sekarang ada di mana. Mungkin kau sedang ada di atas, haleluya. Atau mungkin saudara di suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, yang akhirnya juga Tuhan muntahkan. Atau Anda di dalam keadaan yang paling bawah. Anda mungkin sedang berteriak dalam hati dan berkata, aku nggak mau seperti ini, aku nggak bisa begini terus. Saya ada berita bagus, ayatnya kita sudah baca, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Poin yang ketiga dan yang terakhir, Tuhan itu penuh kasih, berkuasa, dan memberi apa? Pengampunan. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kekuatanmu terbatas, hikmatmu, kehebatanmu terbatas. Tapi ada suatu pribadi hari ini yang tidak terbatas. Namanya Tuhan Yesus. Dia mau menolong kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama.